Mungkin banyak yang nggak percaya, tapi itulah yang terjadi semalam. Juara Eropa, Spanyol, yang dipenuhi pemain kelas dunia, ditahan 0-0 oleh debutan Piala Dunia Tanjung Verde. Tim peringkat 64 dunia yang bahkan jumlah penduduknya tak lebih besar dari kota Solo. Di atas kertas, ini seharusnya menjadi kemenangan mudah Spanyol, tapi sepak bola selalu punya cerita yang berbeda. Dan ada beberapa alasan kenapa Tanjung Verde benar-benar pantas membawa pulang 1 poin. Kalau cuma melihat statistik, orang pasti mengira Spanyol menang tolak. Mereka menguasai 74% penguasaan bola, melepaskan 27 tembakan dan terus menekan sejak menit pertama. Tapi semua peluang itu mentok di satu nama, Fozinha. Kiper berusia 40 tahun itu tampil luar biasa. Refleksnya berkali-kali menggagalkan peluang emas Spanyol. Positioningnya nyaris sempurna, hingga akhirnya dinobatkan sebagai man of the match. Setelah peluit akhir berbunyi, Fozinha bahkan menangis karena di usia 40 tahun, ia baru saja menjadi pahlawan negaranya di panggung terbesar sepak bola dunia. Lalu bagaimana mungkin tim seperti Tanjung Verde bisa membuat Spanyol frustrasi selama 90 menit? Fakta pertama, disiplin taktik. Ini bukan sekadar parkir bus, melainkan organisasi pertahanan yang luar biasa. Mereka bertahan rapat, menutup ruang dengan cepat, dan membuat Oyarzabal nyaris tak berkutik pada 30 menit pertama. Yang lebih luar biasa, sepanjang pertandingan mereka hanya melakukan 1 pelanggaran. Itu menjadi jumlah pelanggaran paling sedikit di Piala Dunia sejak 1966. Artinya mereka bertahan dengan kepala dingin, bukan dengan kepanikan. Fakta kedua, mentalitas. Saat Spanyol mulai mengandalkan umpan-umpan berbahaya dari Lamine Yamal, para pemain Tanjung Verde tetap berani mengorbankan badan demi menutup setiap ruang tembak. Roberto Lopez bahkan memilih menjatuhkan tubuhnya untuk memblok peluang Oyarzabal. Mereka tidak gentar menghadapi nama besar Spanyol. Disiplin dan keberanian mereka mampu meredam kreativitas para pemain elit. Fakta ketiga, kualitas yang diremehkan. Banyak pemain Tanjung Verde berkarir di Eropa. Fozinha bermain di kasta kedua Portugal. Steven Moreira adalah bek terbaik MLS 2024. Jamiro Monteiro pernah masuk 11 pemain terbaik Liga Champions Amerika Utara. Sementara Kevin Lenini baru membawa FC Krasnodar meraih gelar Liga Rusia pertama dalam sejarah klub. Mereka memang bukan superstar, tapi datang dengan pengalaman, kualitas, dan kepercayaan diri. Apalagi dalam 3 laga terakhir sebelum Piala Dunia, mereka meraih 2 kemenangan, termasuk mengalahkan Serbia yang berada di peringkat 43 dunia. Hasil ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, nama besar saja tidak cukup. Dengan organisasi permainan yang disiplin, mentalitas yang kuat, dan keyakinan penuh, tim yang dianggap kecil pun bisa membuat raksasa frustrasi. Dan mulai hari ini, Tanjung Verde bukan lagi sekedar tim debutan. Mereka adalah tim yang layak mendapat respek.